Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya arhamar rahimin, amma ba'd. Segenap pengurus takmir masjid beserta seluruh jamaah sholat subuh yang selalu dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran ada satu ayat yang terasa unik dan sedikit aneh. Dikatakan unik karena ayat ini berada di satu surah. Terasa aneh karena berulang-ulang hingga 31 kali. Nama surahnya adalah Ar-Rahman. Ayat yang berulang-ulang itu adalah Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kalau ada orang disindir satu kali tidak mengerti, itu dimaklumi. Disindir 2 kali belum paham, masih ada toleransi. Tapi kalau disindir berulang kali tetap tidak mengerti, itu pertanda hatinya mati. Dan orang yang hatinya mati tidak bisa dinasihati. Nasihat yang bisa menyadarkannya hanya 2, musibah dan kematian. Itulah sebabnya Allah dalam Quran melabeli manusia itu innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu ingkar. Secara demografi manusia itu hampir 7 miliar yang masih hidup. Yang tidak percaya Tuhan kurang lebih 2 miliar ateis. Komunitas muslim kalau dibulatkannya 2 miliar. Selebihnya itu secara universalitas Quran ingkar. Belum lagi yang internal muslim. Sekilas dia sudah sebagai seorang muslim
tapi tanpa sadar ingkar dengan ucapannya. Ketika masih di bawah, merangkak tertatih-tatih mencapai kesuksesan. Begitu berada di puncak keberhasilan, yang dikatakan inilah hasil kerja kerasku, itu tanpa sadar ingkar. Ketika sakit, berada di ruang ICU, tergolek tak berdaya, merengek minta kesembuhan, doanya terhambur dengan pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberi kesembuhan, yang dikatakan obat ini memang hebat, dokter ini memang jago, tabib ini memang luar biasa, tanpa sadar ingkar. Itulah sebabnya Al-Quran merekam jejak digital dua tokoh manusia untuk dijadikan ibrah. Yang pertama namanya Qarun itu ketika masih miskin, dekat dengan Tuhan. Dia hidup di masa Nabi Musa Rasulullah alaihissalam. Allah memberikan kelapangan rezeki dari berbagai bidang. Sampah di mata orang tidak ada harganya, di tangan Qarun bisa jadi duit. Hingga singkat cerita, dia mencapai puncak kejayaannya, memiliki harta yang mencengangkan. Orang-orang terkagum-kagum karenanya. Tapi sayang, ucapan yang diabadikan dalam Quran meninggalkan Tuhan ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi harta yang banyak itu dikatakan hasil keringatnya, hasil jerih payahnya, karena skillnya, karena profesionalitasnya, tanpa sadar ingkar. Tokoh yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mewarisi kerajaan ayahnya, Nabi Daud alaihissalam. Bahkan di tangannya kerajaannya berkembang pesat, hartanya berlimpah ruah, angin ditundukkan kepadanya, bangsa jin juga ditundukkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi apa yang dikatakan Nabi Sulaiman juga diabadikan dalam Quran. Hada min fadli rabbi liyabluwani a'ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhan untuk menguji diriku, apakah aku ini syukur atau kufur. Sadar bahwa dia hamba, sadar bahwa dia itu bukan apa-apa. Mau ikut siapa? Karena banyak manusia, bahkan problematika kesolehan di era modern, di era digital ini, tercerabutnya kesadaran akan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tercerabut. Orang nggak sadar sebagai hamba Allah. Bahkan ketika pergi haji,
ketika pergi haji dan pergi umroh, sampai di mikot dilucuti seragamnya, dicopoti pimpinnya, dilucuti uniformnya, hanya mengenakan pakaian ihram. Itu tujuannya apa? Supaya dia kalau pergi haji atau umroh itu sadar bahwa itu tujuannya mendemonstrasikan kehabahan. Tapi ternyata banyak yang tercerabut kesadarannya ini. Saya sering baca di FB, ada orang berfoto selfie membelakangi Ka'bah, angkat tangan berdoa. Berdoa itu membelakangi Ka'bah atau menghadap Ka'bah. Terus dia menulis di bawahnya, Alhamdulillah, rindu terhadap Ka'bah telah terobati. Ini kalau di kaum muslim, orang akan berkata, dan orientalis ini berkata, ternyata orang Islam Tuhannya Ka'bah juga. Katanya Qul huwallahu ahad. Katanya as-samad. Ternyata batu juga yang disembah. Dan umat Islam nggak bisa menjawab, karena memang terbukti ada di FB-nya, terpapis. Padahal kita umroh itu, ke Mekah itu, berhaji umroh itu, tidak ada kaitannya dengan Ka'bah. Dia punya fadilah dia punya keutamaan dia. Tapi orientasi kita ke sana bukan itu. Ayat menegaskan, "Falyabudu Rabba hadzal bait." Mereka tidak diperintahkan kecuali menampakkan penghambaan terhadap Rob Tuhan hadzal bait, si pemilik rumah ini. Jadi kita ke sana itu karena pemiliknya, bukan Ka'bah. Tapi itu sering terjadi. Bahkan ada seorang ibu membuat caption di FB-nya. Dia menulis di bawahnya, Alhamdulillah, berhasil mencium 2 kali. Itu berarti yang dicium Hajar Aswad. Ada Majelis Ulama Indonesia, termasuk Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi, mencium Hajar Aswad itu sunat bagi laki-laki, mubah bagi wanita. Kalau sunat mencium dapat pahala, tidak mencium tidak ada dosa. Tapi kalau mubah, mencium tidak dapat pahala, tidak mencium tidak ada dosa juga. Tapi yang paling semangat ngotot untuk mencium laki-laki atau wanita? Wanita. Padahal kalau wanita itu, ibu itu berhasil mencium 10 kali Hajar Aswad, dengan mencium pipi suami dengan cinta kasih sayang berlebihan, besar pahala. Ayo. Suaminya lalu lalang tiap hari naik turun tangga kiri kanan atas bawah, nggak dicium-cium. Pergi ke Mekah bayar 40 juta hanya untuk isinya dan cium Hajar Aswad. Tercerabut kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sadar. Yang mudah-mudahan dimaafkan itu aja. Karena innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang tidak baik. Ada 2 kisah heroik yang begitu di saat-saat krusial tetap dia menyadari bahwa dia adalah hamba Allah. Pertama adalah kisahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ketika beliau berperang, berkelahi dengan seorang kafir namanya Amr bin Abdul, yang namanya perang kan baku serang, taktis, menjatuhkan, bersiasat, berstrategi. Musuhnya mampu dijatuhkan perang. Setelah jatuh, hendak dibunuh, namanya perang. Tiba-tiba dia meludah tepat mengenai wajah Sayyidina Ali. Tepat di wajahnya. Apakah marah? Marah. Apakah emosi? Emosi.
tapi rasionalitas tauhidnya tetap terjaga. Justru karena dia diludahi, dia tidak jadi membunuh musuhnya. Disarungkan pedangnya, seret, ditinggalkan dengan amarah. Ketika dipanggil, wahai Abi Ka'ab, kembali. Mengapa kamu tidak jadi membunuhku? Bukankah kita sedang perang? Beliau menjawab, wallahi, tadi saya tidak memenggal kepalamu, tapi itu aku lakukan dalam rangka kepatuhan, ketaatan, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika aku meludah tepat mengenai wajahku, aku marah, aku emosi. Justru aku mengurungkan tidak jadi membunuhmu. Aku khawatir membunuhmu bukan tujuan Allah, tapi karena haddun nafs, karena emosi diri saya. Banyak manusia tanpa sadar Tuhannya dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada tamu, apalagi tamu itu atasan kita, komandan kita, atau yang minjemin duit kita, datang bertamu ke rumah kita, dia bawa anak kecilnya. Lalu ketika kita suguhi minuman, dipegang gelasnya, jatuh, pecah. Marah tidak? Marah tidak? Marah. Tidak, atasan kita, apalagi yang minjemin duit kita, gak marah kita. Tapi kalau yang memecahkan anak kita marah. Marah kita. Itu marahnya kita itu atas nama apa? Hujah apa? Alasan apa? Dalil apa? Motivasi apa? Itu seringkali kita tercerahkan kesadaran penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ibu-ibu menjelang lebaran bikin kue berjam-jam di depan oven, ditata rapi, dimasukkan toples, disimpan di lemari. Begitu suami anaknya minta kue, dikasih yang gosong-gosong. Ini sebenarnya motivasi kita apa melakukan aktivitas ini? Jadi tanpa sadar tercerabutnya kesadaran akan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid bin Walid di masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai panglima perang, di masa Umar bin Khattab tetap panglima perang. Ketika berhasil menaklukkan Persia, semua orang mengaku-ngaku dan memuji-muji Khalid bin Walid ini. Justru di tengah gegap gempita orang memuji Khalid, dibuat surat perintah, Khalid dicopot jabatannya sebagai panglima. Jadi prajurit biasa, dan Khalid tetap berperang di garis terdepan, bersungguh-sungguh, sampai mantan anak buahnya berkata, Khalid, kau bukan lagi panglima perang. Kenapa berada di posisi yang membahayakan diri? Apa dia Khalid? Saya berperang bukan karena umat. Saya berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar sebagai apa? Rasulullah Muhammad SAW ketika belum tidur, belum sholat witir, pergi tidur. Ketika ada bersiap-siap ke tempat perajuan, Aisyah berkomentar, ya Rasulullah, apakah mau tidur sebelum witir? Rasulullah menjawab, ya Aisyah, inna ainaiya tanamani wala yanamu qalbi. Aisyah, aku ini mataku terpejam, mataku tertidur, hatiku itu tidak. Nabi tidurnya saja tetap terhubung dengan Allah, tidur saja tetap sadar. Beda dengan umatnya Nabi, terjaga saja kadang tidak sadar, apalagi tertidur. Itu umatnya Nabi. Tapi mudah-mudahan dimaafkan, mudah-mudahan dimaafkan. Makanya satu-satunya orang yang definitif sebagai hamba, resmi dan legal, itu menurut Dr. Wahbah Al-Suhaimi dalam tafsir Al-Mughni adalah Rasulullah SAW. Beliau ketika menafsirkan Quran surah Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, kata bi 'abdihi, kenapa tidak bi rasulihi, tidak bi Muhammadin, bi nabiyyin, tapi bi 'abdihi? Kata beliau, itu menunjukkan sifat penghambaan sudah disematkan Allah
kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Belum. Kita ini belum. Baru mengamalkan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, menghamba, tapi belum definitif. Belum definitif. Mau sholat, mau puasa, mau apa, menghamba, tapi belum definitif. Mudah-mudahan istiqomah tidak kayak. Makanya diuji kita ini, diuji. Jadi hidup ini ujian, dan ujiannya belum selesai. Ujiannya belum selesai. Kapan nanti kita definitif sebagai hamba? Resmi, formal, legal, penuh. Ya kalau sudah ujiannya selesai. Ini ujiannya kan belum selesai. Orang semasa Barsisa, ini juga umat di masa Nabi Musa AS. Barsisa itu seorang murabi, seorang mursyid, seorang guru, punya santri yang santrinya punya kapal terbang di udara. Tapi sayang nasibnya tragis, tidak lulus ujian, meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung hayatnya. Nggak lulus, Pak. Itu gak sisa. Cukuplah itu umat Nabi Musa jadi pelajaran bagi kita. Tetap rendah hati kita. Tetap rendah hati. Karena ujian belum selesai. Yang namanya murid lagi ujian. Orang ujian itu tugasnya apa? Ayo, orang ujian tugasnya apa? Orang ujian itu tugasnya menjawab soal. Betul nggak? Orang ujian itu tugasnya menjawab soal. Kadang-kadang soalnya pilihan ganda, kadang-kadang multiple choice. Ya dijawab saja, dijawab saja. Ini saya gelisah ini akhir-akhir ini karena sektarianisme begitu kental di tengah-tengah masyarakat kita karena pejabat publik yang tidak bisa mengayomi. Kadang-kadang soalnya itu multi ganda. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Jangan pilih jawaban selain 2. Itu nanti hasilnya kayaknya sesat. Itu hasilnya kayaknya salah. Itu namanya soal ganda. 2 dikali 2 sama dengan. Ini kayaknya nggak makan sahur. Ini puasa jadi biangkeo, jadi kambing hitam, dulunya produktivitas kerja. Di zaman Nabi itu puasa Ramadan perang dan perang gila. Pengamat orientalis itu mengatakan perang bunuh diri. 313 orang, 60% tua-tua melawan 1.000 orang profesional. Ontanya 700, kudanya 600, pakaian pedang, pakaian baju besi 600 prajurit. Umat Islam yang pakai baju besi, pakai pedang 2 orang. Menang atau kalah? Sejarah mencatat mereportase menang dalam perang Badar. Memang diintervensi oleh Allah, tapi kausalitasnya dipenuhi karena puasanya bukan level 1, tapi puasa yang level excellent. Bisa membebaskan pikiran. Makanya harus tetap semangat. Saya hari pertama ketika singgah di satu masjid sholat duhur, itu habis bergelimpangan semuanya orang-orang di masjid. Ini tumbang semuanya. Inilah akibat penyambut Ramadan tidak latihan. Militer itu kalau mau operasi, gladi motor, gladi bersih, baru operasi. Jargonnya lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Kita nggak latihan kita. Bapak Ibu saya tanya, Nabi puasa hampir 9 penuh bulan Ramadan bulan apa? Bulan Syaban. Di bulan Syaban itu puasanya Nabi hampir sebulan. Kenapa? Masuk Ramadan tidak kaget, biasa. Kita tidak pernah latihan masuk Ramadan kaget kita, siang nggak makannya. Habis sisa suap lagi, cepat bangun ya makan sahur. Akhirnya apa? Hari pertama bergelimpangan semuanya di masjid. Cuma saya mau foto, saya masukkan di FB saya, wah ini iPhone saudara saya nggak jadi. Sehingga menjadi alasan turunnya
produktivitas saja. 2 kali 2 sama dengan, itu jawabannya satu lah. Jangan coba-coba nyari jawaban yang lain. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Itu pilihan ganda, pilihannya satu. Kalau Bapak saya tanya, agama yang paling benar menurut keyakinan Bapak? Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, rukun imannya ada, rukun Islamnya ada, sholatnya ada berapa waktu? Jangan coba-coba menjawab yang lain. Itu jawabannya cuma satu. Tapi kadang-kadang soalnya tidak begitu ujiannya itu. Ujiannya apa? Kadang-kadang soalnya itu bentuknya seperti ini. Berapa dengan berapa hasilnya 10. Di sana jawab berapa? Di sana jawab berapa? 9 tambah 1 di tengah, 5 tambah 5 di kiri, 4 tambah 6. Saya 11 dikurang 1. Itu jawaban saya. Pertanyaan yang benar siapa? Yang benar siapa? Ketika kita mengatakan benar semua, itu tanpa sadar mengambil otoritas Tuhan. Kita ini mulai sama-sama ujian, koreksi. Bukan koreksi, bukan kewenangan kita. Tugas kita menjawab soal ujiannya belum selesai. Kok koreksi semuanya itu benar? Itu nanti yang membenarkan yang koreksi ada sendiri. Orang kalau takwil 8 tambah witir 3, 20 tambah witir 3, terserah. Saya siap dua-duanya. Mau kunut tidak kunut saya siap. Mau jahat musik saya siap. Kenapa? Wilayah multiple choice. Diundang peringatan murid saya datang. Saya juga punya usul tentang ini. Yang nggak mau menjawab tidak mau datang, saya hormati. Siapa yang benar? Tunggu ujian selesai. Ini ujian belum selesai, lagi sementara ujian berkelahi. Oh itu salah, 5 tambah 5, 7 tambah 3 salah ini, 9 tambah 1 salah ini. Yang benar itu 11 kurang 1. Ngotot terus sampai mati. Akhirnya melahirkan sektarianisme dalam agama. Makanya saya miris ketika ada perombakan kepengurusan Masjid 299. Ada arogansi, ada egoisme, ada kekerasan non-verbal, ada politisasi, ada sektarianisme. Masa nggak mau lulus saja, kita hormati aja bersama-sama saudara kita. Orang baru bekerja 6 bulan sudah dirifakin. Alasannya apa? Memperjuangkan Islam atau memperjuangkan kelompok? Tuhan kita, agama kita itu Islam atau kelompok atau mazhab atau organisasi? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kesadaran kita menghamba kepada Allah seringkali tercabut tanpa kita sadar. Ya tunggu saja, kalau kita jawabannya beda, saya tetap 11 kurang 1. Kalau mau tahu siapa yang benar, sabar ujian selesai. Nanti kalau sudah ujian selesai, pulang. Kalau ujian selesai kan pulang. Pulang itu apa? Meninggalkan dunia ini, selesai ujian. Karena selama di dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mati hidup itu diciptakan Allah untuk menguji kita siapa yang paling ahsan amal. Dan belum definitif kita ini. Memang di Quran soal Quran ada ibadur rahman, ciri-cirinya 1, 2, 3, 4. Tapi saya nggak berani mengatakan yang disebut itu diri saya. Meskipun saya berusaha untuk menuliskan itu, saya nggak berani. Jadi ujian belum selesai. Selesai ujian pulang. Pulang itu apa? Meninggalkan dunia. Pulang bahasanya. Nanti ketika pulang selesai ujian, itu kisi-kisi bayar lulus tidak lulusnya ketahuan. Ketahuan. Pulang itu pulang. Kita bukan dari bumi, bukan penduduk bumi. Makanya orang Jawa, orang Bugis, orang Makassar kalau ngomong mati secara etimologi berbeda, tapi maknanya sama. Kami orang Jawa kalau ada bangsawan meninggal, bahasa yang kami gunakan maka.
Sultan Hamengkubuwono kelima telah mangkat. Mangkat itu apa? Berangkat pulang. Selesai ujian itu, selesai. Orang Makassar menyebutnya Amoteran. Amoteran itu artinya apa? Pulang. Kok pulang? Ujiannya selesai. Orang Bugis, saya tanyakan sahabat saya dari Sekang itu, kalau di Bugis Ustaz istilahnya lisuri pamasena wangi. Cocok ya? Cocok ya? Saya latihannya setengah mati. Lisu itu artinya pulang. Ketika pulang kita diseru, sesudah selesai ujiannya, sudah pengujinya manggil, ya Tuhan nafsul mutmainnah birji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada perintah fadkhuli fi ibadi, bukan fadkhuli jannah itu belakangan itu. Fadkhuli ibadi apa? Masuklah dalam grup kelompok rombongan hamba-hambaku resmi kita, definitif kita. Nah sekarang belum. Murid sesama peserta ujian mengoreksi ada. Kalau masing-masing ada dalilnya, ada hujahnya, silakan. Bahkan di Makassar ini ada, nggak harus sholat tarawih. Al saya apa? Nabi dan saya ada jadwal saya ada mulai beberapa di Lego. Nanti dia bangun malam sholat tahajud, langsung makan sahur di situ, dengarkan sama subuh, nggak ada sama malam. Kenapa? Ikut Nabi katanya. Boleh, kita hormati juga jawabannya begitu. Saya tidak akan juga diundang ke tempat itu. Jadi kalau saya memaksakan jawaban saya harus 11 kurang 1, nggak bisa, karena orang juga punya hujah juga. Yang penting kita jawab, nanti yang mengoreksi ada sendiri. Ada soal pilihan ganda atau multiple choice. Kalau multiple choice ya silahkan pilih yang mana saja. Kalau saya kalau di jamu di rumahnya bapak bertamu, disuruh milih kopi, susu, air mineral atau teh, saya pilih teh susu, boleh apa? Boleh-boleh saja, nggak masalah. Ya disuruh milih. Ada teh susu Pak Ustaz, ada teh, ada susu, ada kopi, pilih mana? Saya teh susu saja. Bapak pilih kopi, nggak usah berdebat, nggak usah berdebat. Tetap harus sadar kita ini hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sukses sebagai hamba, fadkhuli fi ibadi. Nanti di akhirat pasti insya Allah wadkhuli jannati. Reunian di surga. Nah, waktu di dunia kita berbeda jawaban yang dibenarkan semuanya. Itu saya tidak. Akhirnya masuk surga. Untung kita jaga akhlak, untung jaga adab, untung nggak memaksakan diri. Kalau tidak mengambil otoritas Tuhan itu dosa. Wewenang RT aja diambil itu persoalan. Wewenang Allah diambil alih itu bagaimana caranya? Oleh karena itu materi subuh ini adalah mengembalikan diri kita pada posisi kita ini adalah hamba. Hamba itu apa? Budak. Budak itu apa? Nol. Nol itu apa? Gak ada nilainya. Gak ada nilainya itu apa? Bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Ini kalau saya haji materi ini Pak pakai ikrom. Ini ada 3 episode harus tahu orang. Karena kadang-kadang uniformnya dilucuti pakai ikrom. Egoismenya masih muncul. Kita itu harus sadar bahwa kita ini hamba-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Memurnikan ketaatan kita, memurnikan pengamalan agama kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi wacana untuk kita diskusikan. Yang mau menambahi boleh, mengurangi juga boleh, menyalahkan atau kebenaran juga dibolehkan. Demikian dan sekian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.